Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajmain, amma ba'du. Pada acara sosialisasi seminar calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Oku Selatan dalam kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Susunan acara sosialisasi calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Oku Selatan, SMK Negeri 1 Oku Selatan, Sabtu 22 Januari 2022. Pembukaan, sambutan, doa, dan penutup. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Oku Selatan kepada Bapak Robdan SPD. Dipersilakan. Di Kabupaten Oku Selatan ini baru kali ini ya berada, dan itu sebenarnya sudah masuk angkatan keempat. Berarti kita banyak ketinggalannya. Bapak Ibu juga bisa mendaftar gelombang berikutnya. Gelombang kelima selesai, baru selesai. Nah, gelombang keenam ini siap-siap ya untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Maka pada kesempatan ini kesempatan terbaik bagi Bapak Ibu untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Rika kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapan saya SMK 1 Oku Selatan ini seluruh gurunya di tahun 2023 bisa menjadi guru penggerak. Di mana tingkat SMK ini baru Ibu inilah. Ya, tingkat SMA ada dari SMA luar biasa. Apa aja? Demikianlah sambutan dari saya. Lanjutkan kegiatan ini sampai selesai. Saya berikan waktu yang sepanjang-panjangnya sampai jam 4 KG. Dan terlebih tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Oku Selatan. Selanjutnya adalah doa yang akan dikholifahi oleh Bapak Andri. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa fid. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk Bapak Ibu untuk tetap di ruangan karena kita akan lanjut kepada acara inti kita. Sebelumnya saya akan membacakan biodata pemateri kita pada pagi hari ini di seminar sosialisasi calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Oku Selatan. Ibu Rika Yanita Ningsi SPD lahir di Muara II pada tanggal 5 Juni 1985. Beliau beralamat di Perumahan Geria Selatan Permai. Riwayat pendidikan mengenyam pendidikan SD di SD 05 Muara II, kemudian melanjutkan di jenjang SMP di SMP Negeri 01 Muara II, dan di jenjang SMA di SMA Negeri 1 Muara II, dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Lampung. Riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan beliau sebelum berada di SMK, beliau sudah pernah honor di SMP Negeri 1 Muara II pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Kemudian sekarang mengabdi di SMK Negeri 1 Oku Selatan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Mohon dukungan untuk Bapak Ibu semua untuk karir beliau, dan saat ini sedang mengikuti calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Oku Selatan. Marilah sama-sama kita simak paparan dari beliau dan mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu dan tentunya semangat untuk
kepada beliau kami persilakan. Nah, di sini yang pertama di modul 1.1 yang kami pelajari adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana yang kita ketahui Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak pendidikan kita ya. Nah, sebelum kita mempelajari pemikirannya atau filosofinya, ada baiknya kita mengetahui juga sejarah siapa sih sebenarnya beliau ini dan apa perannya dalam pendidikan di Indonesia. Nah, jadi pada zaman kolonial Belanda dulu kita masih dijajah. Tahun 1889 itu lahirlah seorang pemuda di Yogyakarta bernama Suwardi Suryaningrat. Nah, pada saat itu di Indonesia ini, dulu belum ada Indonesia. Pada saat itu kita masih mendirikan sekolah-sekolah Bumi Putra yang sekolahnya di sini ini sangat diskriminatif terhadap anak-anak Indonesia, di mana yang boleh bersekolah hanya anak-anak tertentu saja. Sekolah taman siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara inilah sekolah pertama yang tidak mendiskriminasi anak-anak Indonesia. Artinya anak-anak dari kalangan bawah sampai kalangan atas bisa bersekolah di sini. Sehingga filosofi pemikirannya dipakai hingga saat ini, yaitu slogan Tut Wuri Handayat. Itu adalah slogan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, dan tanggal lahir beliau yaitu 2 Mei ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana kita menghadapi anak-anak yang tumbuh di pedesaan itu akan berbeda kalau kita menghadapi anak-anak yang tinggal di perkotaan. Anak-anak yang tinggal di Indonesia dengan 2 musim akan berbeda cara menghadapinya dengan anak-anak yang tinggal di Eropa dan 4 musim misalnya. Kalau kodrat zaman artinya kita juga harus memperlakukan anak itu sesuai dengan zamannya. Dan juga Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kita sebagai guru di sini diibaratkan petani atau tukang kebun, dan sekolah kita ini adalah lahan tempat bersemainya benih-benih. Dan benih-benih itu adalah anak-anak kita. Anak-anak ini, benih-benih kita ini tidak sama, tidak padi semua, tidak jagung semua. Artinya anak-anak kita ini bermacam-macam. Ada yang seperti bibit jagung, ada yang seperti bibit padi. Nah, dalam persemaian di tempat sekolah kita ini, perlakukanlah bibit-bibit ini sesuai dengan kodratnya. Mana yang bibit jagung kita rawat dengan cara seperti kita memperlakukan bibit jagung sehingga dia akan tumbuh jagung. Mana yang bibit padi kita perlakukan seperti merawat tanaman padi. Nah, bibit-bibit ini ada yang jelek, ada yang bagus, Bapak Ibu. Jadi kalau bibit yang bagus kita semai di tanah yang bagus, kita pupuk, kita beri sinar matahari yang cukup, maka bibit tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baik. Demikian juga kalau bibit itu jelek, bibit itu tidak bagus. Tapi kalau kita tanam di tanah yang subur, kita rawat, kita beri penyinaran, kita siram, kita beri pupuk, dia akan menjadi tanaman yang bagus juga. Tapi sebaliknya, kalau bibit itu datang bagus-bagus, tapi tidak kita rawat, tidak kita pupuk, tidak kita kasih penyinaran matahari yang cukup, maka pertumbuhannya tidak akan optimal. Seperti itulah kita memperlakukan anak-anak murid kita. Nah, dari apa yang kita lakukan terhadap anak didik kita, apa yang kita harapkan, ada sesuatu yang berubah. Yang berubah di sini apa? Yaitu budi pekerti. Jadi Ki Hajar Dewantara di sini menekankan budi pekerti. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, sebelum kita pintar matematika, sebelum kita pintar kimia, jadi yang diawali harus diubah itu adalah budi pekerti terlebih dahulu. Di situ cita-cita Ki Hajar Dewantara. Apakah budi pekerti?
Budi pekerti atau watak karakter adalah gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan dari cipta, karsa, sehingga menimbulkan psikomotor. Nah, ini kemampuan ini yang sering kita isi ya di dalam rapor. Misalnya kan kita nilai-nilai ini selalu ada di dalam rapor anak-anak kita. Nah, di sini pada intinya adalah tujuan pendidikan itu yaitu menghormati siswa, artinya menghormati hak-hak siswa. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya untuk siswa dan siswa. Seperti aturan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hal, namun untuk bertambah pada sang anak. Dari hal-hal itulah maka muncul filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso Tut Uri Handayani, yang artinya apa? Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan, Ing Madio Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dan demikianlah ini filosofi yang sangat mendasar bagi perubahan budi pekerti di dunia pendidikan Indonesia. Baik Bapak-Bapak, untuk ice breakingnya biar tambah semangat. Ya. Tuh. Mundur. Instruksinya kalau cing berarti mundur cing. Kan mundurnya ya. Biar kita coba ya. Kiri kanan saja biar tidak mentok ya, Pak. Ya, agak delay. Kita di sini mengubah pola pikir dulu. Kita di sini mau menerapkan budaya positif dulu, lebih ke perubahan perilaku terlebih dahulu. Karena adab dulu baru ilmu. Bagaimana caranya? Nah, langkah yang pertama bisa kita terapkan dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau peraturan itu kan kita sudah punya semua, tapi sering dilanggar. Karena apa? Karena peraturan itu Bapak Ibu guru yang menentukan, anak yang disuruh mematuhi. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini ya, kita pertama ini cara membuatnya. Kita diskusi sama murid, kita masuk ke kelas, kita diskusi dengan murid, dan kita menyepakati bersama-sama peraturan apa yang mau kita buat di kelas ini. Nah, setelah itu bisa dengan kita memberikan kompelan kertas kecil kepada anak-anak kita dan menuliskan apa sebaiknya yang harus dilakukan di kelas tersebut. Setelah itu, susunlah keyakinan kelas sesuai proses. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, misalnya kertas-kertas kompelan tadi kita tempelkan di papan tulis, ya. Kemudian kita tinjau ulang. Kita tinjau ulang, setuju tak dengan yang ini, setuju tak dengan ini, gitu. Kemudian kalau sudah setuju semua, bisa direkatkan di dinding kelas, kemudian ditandatangani atau diberi tanda setuju oleh kawan-kawan sekelas tersebut. Nah, contohnya ya. Contohnya keyakinan kelas 11 TKR 1. Kalau keluar kelas minta izin.
berbicara dengan sopan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuli teman. Nah, ini hasil dari diskusi bersama-sama. Jadi kita buat istilahnya undang-undang ini, undang-undang untuk kelas kita ini kita bikin bersama-sama bersama siswa. Nah, supaya kalau dia melakukan pelanggaran, kita kembalikan ke keyakinan ini. Kamu tahu kan sudah berbuat ini salah, konsekuensinya apa? Nah, balikan lagi ke perjanjian awal tadi. Idealnya seperti itu. Kita berkata seperti itu. Pemukul. Kalau ini, kamu selalu yang paling terakhir. Ini kita sebagai apa? Pemantau. Kalau ini, nah mana tadi? Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Ini sebagai apa kita di sini? Sebagai teman ya. Berapa kali ya saya sudah mengatakan kepada kamu, ini termasuk apa? Mantap juga. Berapa kali ya saya sudah mengatakan kepada kamu, nah aku, ibu beda ingat apalagi aku ya kan? Nah, kita langsung ke sini aja. Ini yang paling bagus ya kata teorinya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini termasuk apa? Manajer ya. Sebaliknya kita seperti ini, Pak. Sebaliknya kita itu seperti itu kehendaknya orang. Ya mungkin iya perlahan-lahan ya. Iya, cak itu jadi masih mending dijawab. Ini kadang anaknya tadi nyengir baik itu yang bingung. Nah, ini yang terakhir tentang restitusi. Ini yang terakhir ya. Kalau kita sudah menjadi di posisi manajer, maka kita akan melakukan restitusi. Apa sih restitusi itu? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ialah yang kita lakukan sebagai manajer tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi setelah ditanya, kamu tahu kamu terlambat? Ya. Jadi kira-kira bagaimana kamu akan mengejar ketertinggalan pelajaran kamu? Saya akan nanya teman Bu catatannya. Ya sudah kalau begitu besok jangan lagi ya. Terus kita suruh kembali ke tempat duduknya berkumpul dengan teman-temannya. Insya Allah si anak tersebut tidak ada timbul dendam. Kemudian dia mau mengikuti pelajaran. Terus dia juga tidak dibully oleh kawan-kawannya sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu idealnya. Nah, ini adalah 3 tahap restitusi. Ini contoh sama seperti yang kita sudah bahas tadi ya. Terlambat. Nah, jadi seperti itulah penjelasan saya tentang budaya positif. Kalau tidak salah ada kesimpulan mana? Kesimpulannya, pada akhirnya untuk membangun budaya positif di sekolah, kita bisa memulai dari kelas dengan cara membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan ini diperoleh dari hasil diskusi dan dipajang di kelas. Nantinya, bagi siswa yang melanggar, ada tidak diberikan hukuman, tetapi diberikan kesadaran dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi ialah yang bertanya-tanya tadi ya. Guru diharapkan dapat menempatkan diri sebagai manajer dan mengenal kebutuhan dasar murid, yakni kesenangan, kebebasan,
penguasaan dan cinta kasih. Nah, budaya positif ini tidak bisa dipaksakan. Dia harus ditumbuhkan melalui pembiasaan dan berkelanjutan. Itulah yang saya bilang tadi, mungkin pertama-tama kita akan aneh menerapkan itu, tapi melalui pembiasaan dan berkelanjutan, insya Allah budaya positif akan bisa dikembangkan di sekolah kita di Negeri 1 Oku Selatan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah tadi materi mengenai budaya positif ya yang telah disampaikan oleh Ibu Rika Yuniningsih SPD. Apabila ada pertanyaan kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rika. Mudah-mudahan bukan calon kades ini, calon guru penggerak Pak Andre. Ya, mudah-mudahan nanti untuk angkatan 5 kemarin sudah ditutup untuk pendaftaran dan pengumuman. Kalau teman-teman ingin mengikuti kembali aktif di SIP PKB, baik yang PNS ataupun honor, silahkan. Itu kalau untuk yang honor, kalau ikut guru penggerak, asal dia sudah terdaftar di Dapodik, maka setelah 9 sampai dengan 12 bulan mengikuti itu akan bisa dicalonkan dan diangkat langsung menjadi PNS. Itu untuk yang honor.